Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Sana Gunawan. Dalam video yang saya buat ini, saya akan membahas tentang Desa Wangunharja, yaitu salah satu desa yang terkenal karena hasil panen sayuran yang melimpah. Hal ini terjadi memang karena di Desa Wangunharja ini, luas lahan pertanian sayuran ini sangat luas. Lalu, sebagian besar masyarakat di sana berprofesi sebagai petani sayuran. Desa Wangunharja ini terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang berbatasan dengan Desa Cipunagara, Kecamatan Cisalak, sebelah utara, lalu di sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, lalu sebelah selatan berbatasan dengan Desa Langansari, Kecamatan Lembang, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Cikidang, Kecamatan Lembang. Berbicara luas wilayah dari desa ini memiliki luas wilayah yang cukup luas, yaitu kira-kira 377.772 hektar. Dari jumlah penduduk pun, jumlah penduduk Desa Wangunharja terbilang cukup banyak, yaitu sebanyak 8.509 jiwa, yang terdiri dari 4.235 jiwa perempuan dan laki-laki sebanyak 4.274 jiwa. Ditinjau dari profesi penduduk, ini adalah profesi penduduk yang menjadi mayoritas di sana. Yang pertama yaitu sebagai petani, sebanyak 1.178 kepala keluarga. Profesi petani ini menjadi profesi mayoritas dari masyarakat Desa Wangunharja ini. Lalu berikutnya ada juga yang berprofesi sebagai buruh tani yang jumlahnya tidak kalah banyak, yaitu sebanyak 500 kepala keluarga. Lalu sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 61 orang yang bekerja dalam beberapa bidang. Lalu sebagai jasa yaitu sebanyak 208 orang. Lalu sebagai pedagang 144 orang. Dan sebagai peternak yang jumlahnya tidak sedikit juga, yaitu sebanyak 365 orang. Lalu jika ditinjau dari fasilitas desa, untuk ukuran desa, Desa Wangunharja ini memiliki fasilitas lengkap, seperti fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, yaitu di sana ada taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, dan lembaga pendidikan. Lalu untuk ukuran desa, Desa Wangunharja ini memiliki fasilitas kesehatan yang cukup lengkap juga, yaitu ada klinik, posyandu, rumah bersalin, dan tenaga bidan. Karena sebagian besar masyarakat di sana beragama Muslim, jadi fasilitas keagamaan yang ada di sana yaitu masjid dan musola. Lalu yang menarik di Desa Wangunharja ini, ternyata fasilitas olahraganya cukup lengkap juga, yaitu ada lapangan bola, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, lapangan basket, dan meja pingpong. Tentu hal ini juga dapat menjadi kelebihan dari desa ini. Desa Wangunharja ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Bapak Dede Hermawan. Bapak Dede Hermawan ini beliau menjadi kepala desa di periode 2019 sampai 2025. Dalam kepemimpinannya, maka disusunlah visi dan misi desa. Dari segi visi desa ini sesuai dengan tujuan pemerintahan desa, yaitu Desa Wangunharja yang berprestasi. Maka disusunlah visi dari desa ini, yaitu Wangunharja Prestasi. Kata prestasi dalam visi ini merupakan singkatan dari kata peduli, responsif, sehat, agamis, dan mandiri. Lalu, untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi desa. Yang pertama, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, memantapkan pengelolaan sarana dan prasarana, sumber daya alam, dan lingkungan hidup melalui pembangunan yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir, meningkatkan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa.
Lalu di bawah kepemimpinan Bapak Dede Hermawan juga disusun RPJM Desa yang memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta pengertian-pengertian. Lalu bab 2 yaitu profil desa yang berisi tentang kondisi desa dan kondisi pemerintahan desa. Yang ketiga yaitu isu strategis pembangunan desa yang berisi masalah dan potensi desa. Lalu isu strategis desa. Berikutnya ada bab 4. Bab 4 ini yaitu visi, misi, dan arah kebijakan desa yang berisi visi, misi, arah kebijakan keuangan desa, dan arah kebijakan pembangunan desa. Berikutnya ada bab 5. Bab 5 ini yaitu program pembangunan desa. Lalu bab 6 yaitu pedoman transisi kaidah pelaksanaan yang berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Lalu bab 7 penutup, dan di akhir ada lampiran-lampiran. Lalu alur penyusunan RPJM tersebut yaitu yang pertama ada pembentukan tim penyusun, setelah itu ada penyelarasan arah kebijakan, lalu adanya pengkajian keadaan desa, setelah itu ada musrembang rancangan RPJM desa. Lalu berikutnya ditinjau ada musyawarah permasalahan desa terkait pembahasan terakhir penyusunan dan penetapan, yaitu yang pertama RPJM desa masih kurangnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya. Yang kedua, masih tingginya kemiskinan dan pengangguran. Yang ketiga, masih tingginya ketimpangan ekonomi dan daya beli masyarakat. Yang keempat, belum optimalnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana desa. Lalu yang kelima, masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan. Yang keenam, masih tingginya resiko bencana. Lalu yang terakhir, belum optimalnya pelayanan publik serta pelayanan reformasi birokrasi. Lalu potensi Desa Wangunharja ini yaitu berada di bidang pertanian sayuran. Pertanian sayuran ini menjadi potensi Desa Wangunharja ini karena memang mayoritas masyarakat Wangunharja yaitu sebagai petani sayuran. Lalu apabila dilihat dari infrastrukturnya pun, infrastruktur di Desa Wangunharja ini sudah cukup mendukung terhadap pertanian sayuran, mulai dari infrastruktur irigasi maupun infrastruktur jalanan yang telah bagus yang dapat memudahkan mobilitas pengangkutan bahan panen dan sebagainya. Lalu berdasarkan dengan permasalahan-permasalahan yang tercantum dalam file RPJMD, maka strategi pengembangan desa yaitu yang pertama peningkatan kualitas SDM, yang kedua peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga peningkatan aksesibilitas dan layanan prasarana dan sarana dasar, yang keempat pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, dan yang kelima optimalisasi tata kelola pemerintah. Baik teman-teman, cukup sekian pembahasan saya tentang Desa Wangunharja ini. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi di sini. Bagi rekan-rekan yang memiliki informasi lebih ataupun saran kritiknya, dipersilahkan untuk mengisi di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.